Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Multasam dengan NIM 2336562010118 dari Institut Teknologi dan Bisnis Bina Adinata. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi materi tentang arsitektur klien server pada sistem terdistribusi. Di era digital saat ini, hampir semua layanan modern menggunakan konsep sistem terdistribusi dan klien server. Mulai dari media sosial, website, game online, hingga cloud computing. Oleh karena itu, materi ini sangat penting untuk dipahami. Baiklah, marilah kita masuk ke latar belakangnya. Perkembangan teknologi digital saat ini berlangsung sangat cepat. Hampir semua aktivitas manusia sudah terhubung dengan internet dan sistem komputer. Sistem terdistribusi digunakan dalam sebagai layanan modern karena mampu meningkatkan efisien dan mempercepat proses komunikasi data. Contohnya adalah media sosial seperti Instagram dan WhatsApp yang digunakan untuk berkomunikasi dan berbagi informasi. Kemudian ada cloud computing yang memudahkan pengguna menyimpan data secara online tanpa harus menggunakan penyimpanan fisik. Selain itu, game online memungkinkan banyak pemain bermain secara bersamaan dalam satu server. Adapun di bidang keuangan, juga terdapat perbankan online yang memudahkan transaksi melalui internet. Dalam semua layanan tersebut, arsitektur klien server menjadi model utama yang digunakan. Klien bertugas meminta layanan, sedangkan server menyediakan layanan yang diminta tersebut. Nah, kita lanjut ke rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas pada kali ini. Yang pertama ada apa yang dimaksud dengan sistem terdistribusi, yang kedua ada apa yang dimaksud dengan arsitektur klien server, dan yang ketiga bagaimana cara kerja klien server, keempat apa saja kelebihan dan kekurangan klien server, dan adapun yang terakhir adalah bagaimana cara penerapan klien server dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu tujuan penulisan. Tujuan dari penulisan materi ini adalah untuk mengetahui pengertian sistem terdistribusi. Selain itu, untuk memahami konsep arsitektur klien server dan mengetahui bagaimana cara kerjanya. Kemudian untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan klien server, serta mengetahui contoh penerapan klien server dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lanjut. Pengertian sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah sistem yang terdiri dari beberapa komputer yang saling terhubung melalui jaringan. Komputer-komputer tersebut bekerja sama untuk menjalankan layanan tersebut sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat dan efisien. Sistem ini digunakan untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan keandalan sistem. Contohnya, dapat kita lihat pada layanan cloud computing, web besar, maupun aplikasi media sosial yang melibatkan banyak server untuk melayani pengguna. Nah, kita lanjut ke karakteristik sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama adalah resource sharing, yaitu sumber daya dapat digunakan bersama melalui jaringan. Misalnya, penggunaan printer bersama atau penyimpanan data online. Yang kedua ada concurrency, yaitu banyak pengguna dapat mengakses sistem secara bersamaan tanpa mengganggu pengguna lain. Yang ketiga adalah scalability, yaitu sistem dapat dikembangkan sesuai kebutuhan pengguna atau kapasitas layanan. Selanjutnya ada fault tolerance, yaitu sistem tetap dapat berjalan walaupun salah satu bagian mengalami gangguan. Dan terakhir adalah transparansi, yaitu pengguna tidak perlu mengetahui bagaimana proses internal sistem bekerja karena semuanya berjalan otomatis di belakang layar. Nah, kita lanjut ke pengertian arsitektur klien server. Arsitektur klien server merupakan model komunikasi jaringan yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu klien dan server.
Klien adalah perangkat atau aplikasi yang meminta layanan atau data, sedangkan server adalah pihak yang menyediakan layanan dan mengolah data tersebut. Komunikasi antara klien dan server dilakukan melalui jaringan internet ataupun jaringan lokal atau LAN. Contoh penerapannya yaitu, klien server dapat ditemukan pada website, email, media sosial, dan game online. Nah, kita lanjut ke komponen klien server. Dalam arsitektur klien server terdapat beberapa komponen utama. Yang pertama adalah klien, contohnya seperti smartphone, laptop, browser, atau aplikasi mobile yang digunakan pengguna untuk mengakses layanan. Yang kedua adalah server. Server berfungsi menyimpan data, memproses permintaan, dan mengatur keamanan sistem. Yang ketiga adalah jaringan, yaitu media komunikasi antara klien dan server agar dapat saling bertukar data. Dan yang terakhir adalah database yang digunakan untuk menyimpan data pengguna maupun transaksi. Kita lanjut ke cara kerja klien server. Cara kerja klien server dimulai ketika klien server mengirim permintaan atau request kepada server. Kemudian server menerima permintaan tersebut dan memproses data sesuai kebutuhan pengguna. Setelah proses selesai, server akan mengirimkan respon kembali kepada klien. Lalu klien akan menampilkan hasil kepada pengguna. Contohnya, ketika kita membuka YouTube, aplikasi YouTube pada smartphone bertindak sebagai klien yang meminta video kepada server. Setelah itu, server mengirimkan video sehingga dapat ditampilkan kepada pengguna. Nah, kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan klien server. Arsitektur klien server memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama adalah data terpusat sehingga pengolahan data menjadi lebih mudah. Kemudian sistem lebih mudah dalam perawatan dan pengelolaan. Keamanan juga lebih baik karena data disimpan pada server pusat. Selain itu, sistem mampu mendukung banyak pengguna secara bersamaan dan memudahkan akses data dari berbagai perangkat. Nah, namun selain kelebihan, terdapat juga beberapa kekurangan, yaitu sistem sangat bergantung pada server. Jika server mengalami gangguan, maka layanan dapat terganggu. Selanjutnya ada biaya server dan infrastruktur jaringan juga cukup mahal. Ini juga merupakan salah satu kekurangannya. Selain itu, dibutuhkan jaringan internet yang stabil dan terdapat risiko serangan cyber seperti hacking atau pencurian data. Nah, kita lanjut ke contoh implementasi. Contoh implementasi klien server dapat ditemukan dalam berbagai layanan digital pada media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Pengguna menggunakan aplikasi sebagai klien, sedangkan server menyimpan data dan mengatur komunikasi antar pengguna. Pada website, browser bertindak sebagai klien, sedangkan web server menyediakan halaman web yang diminta pengguna. Dalam game online, server bertugas mengatur jalannya permainan dan sinkronisasi antar pemain. Pada cloud computing, seperti Google Drive dan Dropbox, data pengguna disimpan pada server cloud sehingga dapat diakses kapan saja melalui internet. Dan pada sistem perbankan, contohnya ada mobile banking, menggunakan server untuk memproses transaksi online secara aman dan cepat. Nah, kita lanjut ke kesimpulannya. Sistem terdistribusi merupakan sistem yang terdiri dari beberapa komputer yang saling terhubung dan bekerja sama melalui jaringan untuk memberikan layanan secara efisien. Salah satu arsitektur yang paling banyak digunakan adalah klien server, di mana klien berperan sebagai pengguna dan layanan server sebagai penyedia layanan. Arsitektur ini memiliki banyak kelebihan, seperti pengolahan data yang terpusat, keamanan yang lebih baik, dan kemampuan melayani banyak pengguna sekaligus. Penerapan klien server dapat ditemukan pada berbagai layanan digital modern seperti media sosial, website, cloud computing, game online, dan sistem perbankan. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai arsitektur klien server pada sistem terdistribusi. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.